kita bahas penggunaan kalimat yang menggunakan there, to be, diikuti noun. Kalimat tersebut sebenarnya punya makna dasar, yaitu ada sesuatu. Setiap kita melihat kalimat there, to be, itu sudah bisa kita simpulkan, itu artinya ada. Contoh, there is a book, maka artinya ada buku. There is some sugar, ada sedikit gula. There is much money, ada banyak uang, dan sebagainya. Berarti there, to be, diikuti noun atau benda. Kalau benda itu bisa dihitung, biasanya dengan there, to be-nya adalah are. Contoh, there are some books in the class. There are some pens on the table. There are many students in the class. Itu there diikuti to be yang berupa kata kerja penghubung are, lalu kata benda. Dan negatifnya tinggal nambahin not. Misalnya, there isn't any restaurant. Maka kita bisa buat contoh-contoh seperti there is a building, ada sebuah bangunan. Kalau itu ya sebuah dan bisa dihitung, maka there is a building, there is a book, there is a pen, there is a student, there is a policeman, there is a chair, dan sebagainya. Kalau bendanya banyak tapi masih bisa dihitung, ya tinggal diganti dengan are. There are some students. There are many questions, dan sebagainya. Kalau tidak dapat dihitung, ya dengan is. There is enough time. There is much money. There is much rain here. Kalau tidak ada, maka cukup tambah dengan not. There isn't any restaurant. There isn't any chance. Tidak ada kesempatan. Sedangkan kalau bisa dihitung, there are not many students. There are not enough seats, tempat duduk. Maka bisa diperhatikan kalimat-kalimat berikut ini. There is some information. Pertanyaannya, kenapa memakai is? Karena informasi dianggap uncountable, tidak dapat dihitung. Lalu kalimat berikutnya, there are some books. Kenapa dengan are? Karena books adalah uncountable, bisa dihitung. There are some books. Bagaimana dengan there is much water? Kenapa dengan is? Karena water adalah uncountable, tidak dapat dihitung. Ya, ada banyak air, tapi dengan to be is, there to be-nya adalah is, there is much water. There are many problems. Kenapa dengan are? Kita anggap problems ya, sebagai countable, bisa dihitung. Bagaimana dengan food? Maka there is not enough food dengan is. Kemudian there are enough chance. There are enough changes. There are enough changes.
Bagaimana? Kenapa dengan are? Karena chances dianggap bisa dihitung, kesempatan. Seperti there are enough opportunities. Bagaimana dengan kenapa there is little money? Karena money dianggap uncountable. Maka there is little money. There are not many people. Kenapa dengan are? Karena people bisa dihitung. There is a lot of talk. A lot of talk dianggap uncountable. Maka dengan is. There are a lot of possibilities. Penggunaan is di situ kenapa? Karena possibilities bisa dihitung. There is amount of furniture. Penggunaan amount dianggap tidak bisa dihitung. Maka there is amount of furniture. Banyak perabot rumah tangga. Tapi kalau there are a number of mistakes, mengapa dengan are? Number of mistakes adalah termasuk dapat dihitung atau countable. Maka there are a number of mistakes. Ada banyak kesalahan. There is not any understanding. Understanding dianggap tidak dapat dihitung. Dapat benda abstrak. Maka dengan is. Kemudian there is a little optimism. Optimism dianggap tidak dapat dihitung, maka dengan little, dengan is. There are few evidences. Ada beberapa bukti. Bukti dimasukkan dalam kategori kata benda bisa dihitung. Countable, maka there are few evidences. Bagaimana dengan there are some bottles of beer? Maka bottles dapat dihitung. Maka penggunaan dengan are. There is a box of oranges. A box, sebuah. Maka dengan is. Jadi is selain untuk yang tidak dapat dihitung, juga untuk yang dapat dihitung asal jumlahnya sebuah. Misalnya sebuah kotak. Sebuah kotak jeruk. There is a box of oranges. There are 3 packages. Kenapa menggunakan are? Karena 3 paket. 3 packages of cigarettes. 3 pak rokok. Nah, dengan demikian mari kita coba latih dengan membuat kalimat. Bagaimana mengatakan ada sebuah jalan? Ingat, jalan bisa dihitung. Maka penggunaannya dengan is karena sebuah. Ya, there is a street. Bagaimana mengatakan ada beberapa rumah? Ingat, rumah bisa dihitung. Dan karena beberapa maka penggunaannya adalah are. Silakan buat kalimatnya. Ya, betul. There are some houses. Tidak ada pohon. Maka kalimatnya there is not any tree. Karena pohon dalam pengertian hari ini bisa dihitung pakai is. There is not any tree. Tidak banyak waktu. Atau dengan kalimat lain, tidak ada banyak waktu. Lihat waktu. Apakah bisa dihitung? Tidak dapat. Maka buatlah kalimat menjadi there is not any time. Jangan lupa tambahkan any dan dengan to be is karena tidak dapat dihitung. There is not any time.
Bagaimana dengan tidak banyak binatang? Tidak ada banyak binatang atau tidak banyak binatang. Maka binatang bisa dihitung. Sehingga kita katakan there are not many. Ya, there are not many animals dengan are. Bagaimana dengan tidak cukup makanan? Kembali makanan termasuk tidak dapat dihitung. Maka there is not enough food. There is not enough food. Jangan lupa penggunaan is karena makanan tidak dapat dihitung. Tidak cukup uang. Bahasa Inggrisnya, there isn't enough money. Karena uang dianggap masuk kategori tidak dapat dihitung. Banyak kemungkinan-kemungkinan. Kita lihat kemungkinan bisa dihitung. Maka dengan kalimatnya menjadi there are many possibilities. Dengan are ya. Sedikit gula. Ingat gula tidak dapat dihitung. Jadi there is a little sugar. Tidak dapat dihitung, maka dengan is. Sedikit gedung bioskop atau sedikit gedung tidak bisa dihitung kan, maka menjadi there are few buildings atau few cinemas. Banyak tempat duduk. Lihat, tempat duduk bisa dihitung. Maka there are many seats. Banyak bis kota. Bisa dihitung. Maka dengan are, there are many bus city bus, ya, city buses. Banyak masalah. Masalah ditangkap dapat dihitung, maka menjadi there are many problems. Tidak cukup tempat tidur. Biasanya tempat tidur bisa dihitung kan? Maka gunakan are. Ya. There are not enough beds. Gitu. Banyak pekerjaan. Pekerjaan dianggap tidak dapat dihitung dengan work. Maka there is not any work. Atau kalau itu jobs, maka bisa dihitung. Maka there are many jobs. Kalau itu banyak pekerjaan. There are many jobs. Tidak ada hari libur. Hari libur kan bisa dihitung. Seperti di kalender. Maka there are not many atau there are not any holidays. Tidak banyak makanan. Jadi there isn't much food. Jangan lupa dengan is karena tidak dapat dihitung. Sedikit turis. Turis bisa kita hitung kan? Maka menjadi there are few tourists pakai s ya, atau jamaknya. Ada kecelakaan bis. Maka kecelakaan bisa dihitung. Satu kecelakaan, dua kecelakaan. Ya, maka menjadi there is an accident. Ada kecelakaan. Maka rumusnya bisa kita simpulkan bahwa there to be lalu biasanya diikuti noun atau noun subject. Rumus kedua adalah there to be, kemudian noun, kemudian biasanya ada tambahan keterangan kalimat. Contoh, ada orang, itu kan berarti there to be
noun. Ada anak, there to be noun, 3 ya. There 1, kemudian to be yang kedua, lalu noun yang ketiga. Ada rumus yang kita tambahkan setelah yang ketiga, setelah there to be noun. Biasanya juga muncul yang keempat. Kita sebut adverb ya, atau keterangan kalimat. Biasanya dalam bahasa Indonesia, keterangan non subjek dihubungkan dengan kata yang. Dalam bahasa Indonesia misalnya, ada orang-orang yang, ada anak yang, ya, ada makanan yang. Itu semua adalah keterangan kalimat. Dengan, ya, sedangkan adverb tidak memakai kata penghubung yang. Perhatikan contohnya. Ya. Ada kecelakaan apa misalnya di mana, itu berarti keterangan. Ya. Banyak turis di Borobudur. Cukup waktu sekarang. Ya, itu semua adalah keterangan. Keterangan, maka tinggal tambahkan ketika kita membuat kalimat. Misalnya ada anak-anak yang sedang main bola, maka keterangannya yang sedang main bola. Playing, biasanya tambahkan dengan ing. There are some students playing in the yard. There are some tourists visiting Borobudur. Jadi biasanya hanya keterangan tempat. There are some tourists in Borobudur. Maka in Borobudur bisa kita buat keterangan dalam bentuk ing. Misalnya there are tourists visiting Borobudur. Jadi unsur keempat itu biasanya merupakan keterangan. Bentuknya variasi sesuai dengan maknanya. Dan setelah keempat, keterangan, masih mungkin ada adverb. Contoh, ada sungai yang mengalir deras di bawah bukit itu. Banyak anak-anak yang bermain di lapangan itu. Sedikit taksi yang pergi ke desa itu sekarang. Ada jalan yang memotong bukit itu tidak jauh dari sini. Jadi kita lihat keterangan tempat bisa muncul terakhir dan sesudah benda bisa muncul keterangan tambahan yang biasanya kalau itu kata kerja ya kata kerjanya dalam bentuk ing, tetapi bukan kata kerja aktivitas dalam pengertian bukan kata kerja full yang mengandung tenses, tetapi hanya menerangkan. Ya. Contohnya ada anak yang mengunjungi perpus tiap hari. Ada anak yang mengunjungi perpustakaan tiap hari. There is a student visiting the library every day. Jadi jangan lupa sesudah benda bisa ditambahkan keterangan. Sedangkan keterangan tempat yang menerangkan kalimat bisa muncul di akhir. Contohnya ada sungai yang mengalir deras di bawah bukit itu. There is a river flowing heavily under the hill. Ada banyak anak yang bermain bola di lapangan itu. There are some boys playing football in the yard.
in the car. Ada sedikit taksi atau ada hanya beberapa taksi yang menuju desa itu sekarang. Ya, jadi keterangannya bisa tempat, bisa waktu. Kalau tadi di bawah bukit itu tempat, di lapangan itu tempat, sekarang itu waktu. Ada jalan yang memotong bukit itu tidak jauh dari sini. Itu tempat, waktu, tempat. Ya. Demikian beberapa teori dan contoh tentang penggunaan there, lalu to be, kemudian noun, ya, kemudian sebelum keterangan tempat atau waktu bisa nounnya ditambahkan atau ada tambahan keterangannya. Ya. Misalnya yang lain, kalau bisa silakan dicoba. Ada sebuah taksi yang parkir di sana. Bagaimana mengatakannya? Kita sudah tahu bagaimana mengatakan ada sebuah taksi. There is a taxi. Tapi bagaimana mengatakan yang sedang parkir atau yang berparkir di sana? Maka tinggal ditambahkan dengan ing biasanya. Ya, there is a taxi parking there. Ada orang bekerja, ada 3 orang bekerja pada saya. Maka bagaimana mengatakannya? There are 3 men working for me. Ada beberapa orang yang tidak punya identitas. Maka there to be noun tinggal ditambahkan keterangan yang tidak punya identitas. There are 3 people not having any identity. Ada banyak anak yang sedang mandi dan tidak punya pakaian atau tidak punya kain ya, untuk dipakai. Maka subject to be noun, there are many children. Lalu mandi tinggal nambah ing, bathing, dan tidak punya pakaian, and not having any clothes. Ada banyak partisipan, peserta, yang tidak memperhatikan terhadap pidatonya. Maka kita katakan, there are few participants yang tidak memperhatikan, tinggal nambah ing, not paying attention, karena pay attention adalah diartikan memperhatikan, not paying attention to this speech, to his speech. Kalau bagaimana ada seseorang yang dapat disuruh menunggui rumahmu, maka kita katakan there is somebody, subject to be noun, yang dapat disuruh to watch, ya, bisa dikatakan untuk mengawasi, ya, to watch your house, untuk menunggui rumahmu. Ada sesuatu untuk dibaca di kereta api. There is something to read. Ya, jangan lupa ada beberapa orang yang dapat membantumu. Maka there are some people, ya, to help you. Ada beberapa orang yang bisa membantumu. There are some people to help you. Ya, mungkin sebagai pelayan. Oke, demikian. Thank you.